Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Penatua Fugbinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para sahabat setia Kristus dimanapun saat ini berada. Dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, kembali kita bersama hadir di hadapan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Mengawali ibadah kita, marilah kita heningkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas setiap kami yang Dikau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami, baik kami yang akan menyampaikannya, begitu juga para sahabat setia Kristus yang akan mendengarkannya. Biarlah firman-Mu dapat diberitakan dengan jelas dan benar, serta dapat dipahami dan dimengerti oleh kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, bersama Saudara Devian dan Penatua Rian, marilah kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari NKB 147, bait pertama dan ketiga, bagai rusa berteriak. Bagai rusa berteriak cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu akan Allah abadi. Hausku tiada terperi, bilakah tiba waktuku melihat-Mu ya Allahku. Apakah sebab Kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus, karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema pemberian yang terbaik. Marilah bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Dan saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-39 sampai 42 saja yang menjadi fokus perenungan kita yang demikian bunyinya. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, bacaan yang menjadi perenungan kita kali ini
menceritakan kisah seorang pengemis yang buta yang ingin sekali berjumpa dengan Yesus ketika Yesus bersama sejumlah orang yang mengikutinya hampir tiba di Yeriko. Kita melihat bahwa sebenarnya dalam kisah ini ada 3 pemeran atau pelaku yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, pengemis itu sendiri. Yang kedua, sejumlah orang yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dan yang ketiga adalah Yesus. Saya ajak sahabat semua untuk memperhatikan sikap mereka masing-masing, khususnya sikap iman si pengemis dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Yesus untuk memulihkan keadaan si pengemis tersebut. Yang pertama, coba kita soroti bagaimana sikap orang-orang yang mengikuti Yesus terhadap si pengemis itu. Apakah mereka membantu si pengemis untuk mempertemukannya dengan Yesus? Alih-alih membantu, yang terjadi mereka justru menegur pengemis itu untuk diam. Agaknya mereka memandang rendah pengemis itu. Dia dianggap sebagai pengganggu atau penghalang perjalanan mereka dan Yesus. Menganggap pengemis itu menyusahkan, merepotkan saja. Sikap yang sama sekali tidak mencerminkan kasih. Yang kedua, sekarang coba kita simak reaksi dari si pengemis itu. Apakah dia takut terhadap gertakan orang-orang itu dan memilih untuk diam? Di sini kita melihat bahwa dia sudah menunjukkan sikap imannya. Justru sebaliknya dia berseru semakin keras. Niatnya untuk bertemu Yesus semakin bulat. Dan juga kita bisa memperhatikan lontaran kalimat yang ia ucapkan sebanyak 2 kali kepada Yesus. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, pada ayatnya yang ke-38. Dan pada ayatnya yang ke-39 dia ulangi lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Sebenarnya ini juga menyatakan sikap imannya. Dia tidak langsung mengatakan supaya Yesus menyembuhkan matanya yang buta. Padahal kesempatan untuk langsung menyatakan keinginannya kepada Yesus itu ada. Tetapi tentunya di sini dia punya maksud yang lain, yang lebih dari itu yang dia butuhkan. Tentunya pengemis itu sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan selama ini. Dia tahu dan mengimani kasih dan kemahakuasaan Yesus. Dia yakin bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik bagi dirinya dan dia berserah pada kehendaknya. Yang ketiga, coba kita cermati langkah-langkah yang dilakukan Yesus terhadap pengemis itu. Menarik sekali untuk kita perhatikan. Yesus justru berhenti dan menyuruh orang membawa pengemis itu dekat kepadanya dan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Suatu tindakan yang justru kebalikan dari tindakan yang sudah dilakukan oleh orang banyak itu. Suatu pertanyaan Yesus yang simpatik dan menyentuh, menyatakan rasa belas kasihan dan menunjukkan suatu kepedulian dan perhatian yang tidak ternilai bagi pengemis itu. Wujud kasih yang terpancar dalam diri Yesus sungguh sangat menggugah hati pengemis itu. Kita bisa bayangkan bagaimana pengemis itu meminta-minta di pinggir jalan setiap hari dalam kondisi matanya yang tidak bisa melihat. Mungkin dia sering diperlakukan tidak baik oleh orang banyak, sering dicemooh, dihina orang, diumpat. Pertanyaan Yesus itu merupakan sapaan yang menyegarkan dan menyejukkan hati dan jiwanya, di mana ia juga membutuhkan kenyamanan rohani, dukungan dari Yesus, penghiburan dari Yesus, selain tentunya dari kepulihan indera matanya. Akhirnya pengemis itu dipulihkan matanya oleh Yesus, dan imannya juga telah menyelamatkannya. Dari perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus, dia telah menerima pemberian yang terbaik dari Yesus. Akhirnya dia menjadi pengikut Yesus dan apa yang telah terjadi pada dirinya juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Disebutkan pada ayatnya yang ke-43, seketika itu melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sahabat Kristus yang setia, dari perenungan kita hari ini,
marilah kita berefleksi. Kita bisa belajar dari 3 sikap masing-masing dari pelaku-pelaku yang ada dalam kisah ini. Yang pertama, apabila kita berada di posisi orang banyak yang mengikuti Yesus tadi, apakah kita akan bersikap sama seperti mereka? Apabila ada orang datang ke tempat kita, orang itu kita anggap menyusahkan saja. Kita anggap dia minor karena tidak selevel dengan kita misalnya. Apakah kita tidak berusaha untuk menolong dia? Apakah kita anggap dia merepotkan, mengganggu waktu dan kegiatan kita? Tentunya kita tidak boleh mencontoh tindakan orang banyak dalam kisah itu tadi. Kita harus meluangkan waktu, memberi kesempatan kepada orang itu untuk menyampaikan maksudnya, membantu dia bila kita bisa membantu. Yang kedua, apabila kita berada dalam kondisi terpuruk, seperti yang dialami oleh pengemis itu tadi, marilah kita bersama-sama belajar dari sikap imannya. Tidak putus asa, terus semangat mencari Yesus. Sekalipun ada banyak rintangan, tetapi kita harus tetap tekun, ulet, pantang menyerah untuk bertemu Yesus. Percayalah bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik buat kita. Tetaplah fokus pada Yesus dalam keadaan apapun. Yang ketiga, kita harus meneladani apa yang sudah diperbuat Yesus, seperti yang telah ia lakukan kepada pengemis itu. Ada belas kasihan, perhatian, kepedulian, bahkan pengorbanan untuk mau menyediakan waktu untuk melakukan yang terbaik bagi pengemis itu. Yang terakhir, perlu kita ingat bahwa Tuhan senantiasa bersedia menanggapi seruan-seruan kita yang kita nyatakan dengan keyakinan, tekad, dan iman. Kiranya perenungan kita hari ini boleh menyegarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama-sama kita menaikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kami boleh disegarkan dan dikuatkan, semakin mengenal Dikau dan kebenaran firman-Mu, serta kami dapat dimampukan untuk menghayati kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami tetap mengingat virus corona yang masih bergolak sampai saat ini. Biarlah Tuhan boleh mengingat juga para pasien yang terpapar virus corona ini yang telah berjuang dalam pergumulan mereka untuk sembuh. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja berkenan menolong mereka agar supaya mereka mengalami kasih setia Tuhan sehingga akhirnya mereka boleh disembuhkan. Begitu juga dengan proses vaksinasi yang tengah dijalankan pada saat ini kepada sejumlah pihak. Kiranya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan berhasil dengan baik. Dikau juga jaga dan lindungi para tenaga medis, pelayan kesehatan, dan pekerja rumah sakit agar mereka tidak tertular virus yang mematikan ini. Dan juga pihak masyarakat, kiranya juga mereka mau mengerti dan mau mentaati protokol kesehatan yang diterapkan. Kami juga mengingat pihak pemerintah dari pusat sampai daerah, agar mereka dimampukan untuk mengatasi berbagai macam persoalan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya masalah bencana alam yang melanda tanah air akhir-akhir ini. Kiranya para korban bencana alam dapat memperoleh penanganan yang baik dan serius. Tuhan, kami juga ingin mendoakan setiap jemaat GKI Tomapel secara pribadi maupun dalam konteks keluarga, agar mereka terus bertumbuh dalam iman dan kehidupan rohani mereka. Tuhan berkati juga kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, agar mereka dapat mencukupkan kehidupan mereka. Pada akhirnya kami ingin menyerahkan aktivitas kami hari ini, agar supaya dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam banyak-banyak hal. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa.
Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.